Lo bisa bayangin gak? Itu kepalanya udah hampir putus, isi perutnya udah kemana-mana, tapi dia masih bisa bertahan dan jalan buat minta bantuan loh. Gokil, sini ajaib banget sumpah. Kali ini Cerita Cafe bakalan bahas tentang salah satu kasus yang mengerikan, sadis, dan juga luar biasa menurut gue. Yang terjadi kepada seorang perempuan bernama Alison Botha. Awalnya Alison Botha ini lagi ngendarin mobil malam hari guys. Dia baru aja pergi bareng sama teman-temannya. Naasnya pada saat perjalanan pulang dia harus ketemu sama dua orang pria bersenjata yang bener-bener neror dia. Pelaku ini memaksa Alison Botha buat duduk di kursi penumpang supaya mereka yang ngendarain mobilnya. Karena Alison Botha ini berpikir ya, kalau gue ngelawan, gue bakal lebih parah nih. Mereka juga bersenjata. Akhirnya, dia ini nurut-nurut aja guys. Tapi mobil ini terus aja jalan sampai keluar kota dan ke ujung desa terpencil di Afrika. FYI, tersangka ini yang ternyata sudah punya banyak banget riwayat kekerasan terhadap wanita. Dia itu memerkosa korban awalnya. Tapi ternyata guys, dia juga menyayat leher korban sebanyak 16 kali dan juga menikam badannya korban ini sebanyak 30 kali. Gila, ini jatuhnya sih udah psikopat banget. Dan gak cuma ditikam aja, ternyata perempuan ini sampai dikeluarin semua isi perutnya sama si pelaku ini. Si pelaku ini ngakunya ya, dia cuman pengen merkosa korban dan mencekik korban aja. Tapi ternyata pas abis dicekik, si korban ini cuman pingsan aja dan sadar lagi. Mereka tuh berdua tuh kayak geram dan kayak membabi buta banget gitu. Sampai akhirnya mereka mulailah ngelakuin hal brutal ini guys. Pelaku ini masih juga bisa ngancem korbannya buat motong alat reproduksinya, tapi untungnya nggak jadi. Tapi sayangnya kebrutalan kedua pelaku ini terus-menerus dia lakuin karena ternyata dia ngerasa korbannya tuh kuat banget, gak mati-mati. Kayak kelihatannya masih hidup aja gitu loh, susah banget buat dibunuhnya. Itu juga yang ngebikin si pelaku tuh kayak geram dan gregetan gitu loh sama si korban ini. Alison Botha ini masih sempet ngerasain dan ngelihat si pelakunya itu lagi nyayat-nyayatin badannya dia. Itu terus-terusan dilakuin sama si pelaku, nggak berhenti-berhenti guys, gila. Sampai salah satu dari mereka berdua ini ada yang bilang kayak gini, udah yuk kita udahin aja, kayaknya kalau ada bentukannya kayak gini nggak bakal bisa bertahan deh. Akhirnya setelah salah satu dari mereka ngomong kayak gitu, mereka berdua pergi dan kabur gitu aja. Untungnya guys, Alison Botha ini benar-benar kuat dan dia juga masih bertahan gitu loh. Kan dia tuh nyoba untuk bangun dari posisinya dia saat itu. Tapi sesaat dia mencoba buat bangun, Alison tuh kayak ngerasa kepalanya tuh kok tiba-tiba berat. Dan ternyata bener aja guys, kepalanya tuh hampir aja terputus. Karena kepalanya hampir copot, dia mencoba jalan sambil megang kepalanya guys. Sampai di situ, pada saat dia lagi mau ngelangkah, dia ngerasa di bagian perutnya itu kayak ada sesuatu yang mau keluar. Pas dicek ternyata bener aja guys, itu usus-ususnya udah mau keluar guys. Bagian perutnya tuh udah kebuka, udah berceceran kemana-mana. Akhirnya dia tahan tangan satunya buat megang bagian perutnya, tangan satunya megang kepala. Dengan keadaan yang bener-bener ngenes banget, dia tuh masih berusaha buat nyari pertolongan. Dia jatuh, dia bangun lagi, dia jatuh, dia bangun lagi, dia kunang-kunang, dia pingsan, dia bangun lagi. Untungnya nih ya, dia ditemuin sama salah satu mahasiswa kedokteran hewan yang nemuin Alison Botha ini di pinggir jalan. Kalau memang belum ajalnya, orang tuh nggak bakalan meninggal, bener nggak sih? Mahasiswa kedokteran yang bernama Tian Elliot ini sambil nunggu ambulans, dia tuh nyoba buat masukin lagi tiroid korban yang sempat terbuka. Sambil dia nunggu kedatangan ambulans dari rumah sakit guys. Bahkan pada saat mereka sampai di rumah sakit, itu dokter, perawat, semuanya tuh kaget banget. Karena mereka bener-bener gak nyangka orang bertahan dalam keadaan luka yang parah banget kayak gini. Kira setelah menjalani operasi dan ditangani oleh beberapa dokter, Alison Botha bisa hidup dengan selamat sampai saat ini guys. Pas banget selesai operasi, si korban ini yang bisa dibilang ingatannya masih fresh banget, masih memorinya masih keinget banget ya. Dia langsung bisa mendeskripsikan pelakunya seperti apa, siapa, dan kayak gimana ciri-cirinya. Kedua pelaku sadis ini langsung ditangkap sama polisi dan juga dimasukin penjara. Dan pada tahun 1995, kedua pelaku ini dijatuhi hukuman mati. Hebatnya guys, sampai sekarang Alison Botha ini menjadi perempuan yang paling inspiratif dan juga motivator buat para perempuan-perempuan khususnya korban pelecehan. Dan juga walaupun sempat diancam untuk dirusak bagian reproduksinya, sampai saat ini Alison Botha sudah mempunyai 2 orang anak. Jadi bisa dibilang ini kasus yang tragis, kelam, tapi juga happy ending guys ya. Kisah tragis dan kelamnya Alison Botha ini ternyata sudah dibikin film dokumenter pada tahun 2016 guys. Dan pemerannya itu dia sendiri.
Gila banget ya. Gue harap sih dengan adanya cerita ini, kita khususnya para perempuan bisa benar-benar menjaga diri kita sendiri dan juga bisa sekuat dan setegar Alison Bota. Oke guys, kalau kalian sendiri punya cerita kelam ataupun kalian punya rekomendasi cerita kelam lainnya yang bahkan lebih sadis dari ini, boleh di komen di bawah ya. Nanti bakalan gue bacain di next cerita horor gue. Jangan lupa subscribe dan share video ini buat lo tonton bareng temen ataupun gebetan lo. Bye.